kita kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa, masih membahas mengenai rabies nih yang sedang marak sekali. Dan kita masih punya fakta mitos selanjutnya, ini dia. Kasus rabies menjadi sorotan baru-baru ini setelah anak berusia 4 tahun meninggal diduga setelah tergigit anjing gila. Keluarga bocah yang diketahui berlokasi di NTT melaporkan bahwa anaknya tengah bermain di luar ketika anjing itu mendekat dan menggigitnya. Meski mendapat perawatan medis, kondisi bocah itu semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Lantas benarkah gigitan hewan pembawa virus rabies bisa berakibat fatal hingga berujung pada kematian? Ini fakta atau mitos ya dok? Ya, fakta ya. Jadi hampir bahkan 95-100% meninggal kalau memang nanti sudah jadi rabies beneran. Karena itu bagian paling penting tadi saya sampaikan bukan mendiagnosisnya, tapi mencegah sesudah tergigit. Jadi tolong kita bedakan antara kasus gigitan hewan dengan kasus rabiesnya. Tidak semua kasus gigitan hewan akan menjadi rabies. Nah itu pintu opportunity untuk kita cegah supaya orang-orang yang tergigit hewan tersebut tidak jadi kasus infeksi rabies. Sebenarnya ada cara bagaimana supaya bisa mencegah satu, mungkin mencegah supaya binatangnya tidak terinfeksi atau mungkin juga orangnya juga. Nah itu bagaimana praktisnya? Ya betul, jadi pendekatan penyelesaian masalah rabies itu tidak bisa hanya lihat dari sektor manusianya. Tapi kita konsepnya harus One Health. One Health itu manusianya, kemudian lingkungannya dan hewannya. Ya. Karena itu pangkal utamanya bukan hanya yang divaksin beresin gigitannya, tapi mulai dari hewan-hewan itu kalau bisa divaksinasi. Kalau memang kita memiliki hewan dan hewannya mulai menunjukkan arah yang seperti tergigit rabies, maka kita bawa dia ke dokter hewan, tapi dalam keadaan terberangus. Tadi ada banyak sekali gambaran-gambaran yang sangat baik sekali menunjukkan pada kita bagaimana cara memberangus mulut hewan tersebut supaya dia tidak, karena perilakunya tidak bisa kita kontrol gitu ya. Kemudian dia bawa ke dokter hewan untuk ditangani. Kemudian kalau memang dia terindikasi rabies, misalnya dia meninggal, ya dia diperlakukan jenazahnya hewan tersebut dengan baik. Itu satu sisi untuk hewannya. Jadi mulai dari vaksinasi hewannya, kemudian kalau hewan menunjukkan gejala, kita tata laksana dini. Kemudian hewan itu kalau bisa tidak berkeliaran. Karena apa? Dia bisa saja kita sudah vaksin, tapi dia kontak dengan hewan lain yang belum divaksin, maka dia bisa tertular. Karena itu kalau bisa semuanya itu ya memang terkendali hewan-hewan tersebut. Baru kemudian kita bicara masalah sektor manusia. Tadi vaksinasi bisa kita lakukan pada pencegahan. Pencegahan itu artinya belum tergigit, itu pada yang populasi risiko tinggi. Dokter hewan, pekerja-pekerja yang berkaitan dengan hewan, kemudian pekerja lab yang memeriksa virus-virus rabies. Nah itu kelompok posisi tinggi, risiko tinggi yang harus divaksinasi sebelum tergigit. Kemudian sektor simpul berikutnya, kalau sudah tergigit, perlakuan yang tepat tadi. Dicuci lukanya, pakai povidon iodin, bawa ke dokter, kemudian divaksinasi. Jadi ada banyak simpul yang bisa kita kerjakan sebetulnya untuk bisa kerjasama menuntaskan masalah rabies. Nah ini dok, tadi pertanyaan nih dari masyarakat mungkin yang lagi nonton. Ini katanya kalau misalnya nih pada saat kita setelah tergigit, sampai pada akhirnya nanti kita berujung ke kematian gitu ya, amit-amit. Nah itu apakah ada potensi nggak sih untuk sembuh di tengah-tengah itu gitu ya? Dan apa mungkin pada saat lagi demam atau misalnya pada saat udah mulai fotosensitif, saraf terkena itu apakah bisa sembuh gitu dok? Ya, jawabannya kecil kemungkinannya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan terapi suportif. Tapi untuk obat utamanya kita nggak punya antivirus untuk rabies itu sampai sekarang belum ada. Sehingga yang kita bisa berikan suportif, kalau lihat dari literatur hampir pasti berakhir dengan meninggal. Karena itu tadi ya penekanannya pada segmen pencegahannya. Baik, karena itu pada pencegahan artinya tadi ingat sekali lagi bahwa hewan-hewan yang ada di rumah coba sebisa mungkin kalau memang perlu divaksin, dan juga ingat gejala-gejala awal apabila ada gejala-gejala infeksi, dan juga tentunya ada mungkin riwayat tergigit atau tercakar atau cedera karena memang ada binatang-binatang sekitar kita, ya segera sebaiknya diberikan terapi untuk divaksin atau diberikan serum anti rabies. Yes, betul sekali. Wah, terima kasih banyak dokter informasinya. Semoga bermanfaat nih untuk masyarakat yang sedang menonton Hidup Sehat TV One. Dan jangan lupa, besok kita akan kembali lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi hanya di Hidup Sehat TV One. Saya Dr. Eni Tarlin. Saya Dr. Fito Damai, Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.